Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat iman dan Islam. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Keutamaan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah dan memiliki banyak pelajaran tentang tauhid, keimanan, kesabaran, ilmu, serta peringatan terhadap fitnah dunia. Mari kita buka hati kita untuk menyimak keutamaannya. 1. Mendapatkan cahaya antara dua Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Hadits ini menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Luar biasa saudara-saudaraku. Cahaya ini akan membimbing langkah kita. 2. Mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka surah itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Di saat semua orang dalam kegelapan dan ketakutan, Surat Al-Kahfi akan datang menjadi penolong dan cahaya bagi Anda sekalian. Takbir. Allahu Akbar. 3. Terlindung dari fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat lain, 10 ayat terakhir pun memiliki keutamaan yang sama. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari, menghafal, dan mengamalkan surat ini. Kandungan dan pelajaran. Surat Al-Kahfi. 1. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah para pemuda beriman yang mempertahankan tauhid di tengah masyarakat yang musyrik. Pelajarannya, jaga akidah kita, beranilah mempertahankan kebenaran, pilih lingkungan yang baik, dan yakinlah bahwa Allah menolong hamba yang menjaga agamanya. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. 2. Kisah pemilik dua kebun. Kisah seorang yang tertipu oleh kekayaan dan melupakan nikmat Allah. Harta adalah ujian, wajib mensyukuri nikmat Allah. Kesombongan akan menjadi sebab kebinasaan. Dunia ini tidak kekal. Allah berfirman, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. 3. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah tentang perjalanan Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Pelajarannya, jaga adab saat menuntut ilmu. Tawadhu kepada guru atau orang yang memiliki ilmu. Bersabarlah dalam mencari ilmu. Dan jangan pernah tergesa-gesa menilai takdir Allah. Allah berfirman. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? 4. Kisah Zulkarnain. Kisah seorang pemimpin yang Allah beri kekuasaan dan menggunakannya untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan adalah amanah. Pemimpin harus adil, gunakan kekuatan untuk kemaslahatan umat. Segala keberhasilan berasal dari Allah. Allah berfirman, ini adalah rahmat dari Rabbku. Peringatan tentang dunia. Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Allah berfirman, dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dunia akan fana. Jangan tertipu oleh harta dan jabatan. Fokuslah mempersiapkan bekal akhirat. Iman kita harus dibuktikan dengan amal. Amal syalih adalah sebab masuk surga. Istiqomahlah hingga akhir hayat kita. Pentingnya amal syalih.
Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Catatan penting, surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Disunnahkan membacanya pada hari Jumat. Dianjurkan menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir sebagai sebab perlindungan dari fitnah Dajjal. Surat Al-Kahfi mengajarkan 4 fitnah besar yang dihadapi manusia. 1. Fitnah agama. 2. Fitnah harta. 3. Fitnah ilmu. Dan 4. Fitnah kekuasaan. Pahami ini baik-baik. Persiapkan diri kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Surat Al-Kahfi bukan hanya untuk dibaca setiap Jumat, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Di dalamnya terdapat pelajaran besar tentang tauhid, kesabaran, ilmu, syukur, keadilan, dan persiapan menghadapi fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura syudurina. Agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati dan cahaya bagi dada-dada kami. Amin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini membawa manfaat dan menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, share, komentar, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.